satu yang paling utama, sadar napas syukur. Oke. Sadar napas syukur. Apa yang terjadi setelah sadar napas syukur itu kehidupanku dididik langsung oleh kesadaran yang sangat luar biasa, bahwa ada cinta yang sangat luar biasa di dalam. Aku kasih kamu menderita dulu sebentar, sebentar lagi aku akan kasih kamu kabar seindah-indahnya. Dia bilang seperti itu sama nafas. Padahal waktu dulu aku juga sedikit ada merokok ya. Jadi merokok, tiba-tiba napasmu aku pinjamkan. Kenapa kamu sakiti napasmu dengan memasukkan rokok? Sampai segitunya tiba-tiba aku berhenti merokok. Aku tuh kan ada kredit sekitar 142 juta kartu kredit ini. Yang waktu itu COVID, aku kalau mengansurnya itu ya kadang mengeluh, kadang ini, kadang itu. Tapi tiba-tiba ditelepon sama CMB bulan Februari 2026 itu lunas deh. Wow. Luar biasa. Luar biasa banget itu. Keren. Luar biasa banget. Mungkin bagi mereka sulit menemukan di usia muda yang seperti ini bawaannya kok rasa syukur dan cinta. Kebanyakan orang kan mungkin mengeluh ya teh. Sampai aku lupa karena terus nonton, sakit kepalanya itu dari level 10 sudah menjadi level 2 sekarang. Sembuh. Sebentar lagi sudah. Minimal buat teman-teman yang masih muda, adik-adik kita semuanya, yuk mulai sekarang minimal kita belajar untuk jadi nggak pelit dulu ya. Suka nraktir teman, suka membantu teman gitu ya. Kalau uangnya lebih, pulang sekolah, pulang dari kuliah, dari kampus, berikan makanan kesukaan bapak ibu. Minimal itulah, peduli kepada orang-orang terdekat, kepada keluarga gitu. Nah sekarang aku langsung ke Pak Sura ya. Ke Pak Sura. Oke. Silakan Teh. Iya, Pak Sura. Hai Bali. Kemarin Hai, sending love. Hai. Kemarin di Bali kita ketemu ya. Terus Iya, betul sekali Teteh. Pak Sura boleh cerita nggak sebelumnya Pak Sura gimana? Terus pada akhirnya dapat materi ini apa yang berubah? Boleh cerita nggak? Boleh banget Mas Hendra, terima kasih. Aku sambil pertama itu mungkin kenapa Teh bisa manggil aku tuh Suka, termasuk Mas Hendra sendiri, padahal nama aku Sura. Ternyata barusan pesan itu mengalir. Aku di Bali itu adalah salah satu seorang yang menekuni tarian Hanoman. Hanoman nama lainnya adalah Marusuta. Pantas kenapa bisa berpengaruh ke Teh Baby sama Mas Hendra. Sampai namaku berubah terus, Sura jadi Suka, Sura jadi Suka, Sura jadi Suka. Dan akhirnya aku tanya, ini ada apa? Kenapa bisa namanya dari Sura ke Suka? Oh, karena di dalam Sang Hanoman ada energi cinta juga yang sangat luar biasa kepada Rama dan Sita. Keren. Anggap saja kalau Ramanya di sini, mungkin Mas Hendra, Sitanya Baby. Gitu kan. Akhirnya jadi paham, walaupun aku dipanggil Suka, nggak apa-apa. Yang penting aliran cintanya tetap mengalirkan begitu. Nah, kenapa aku smile begitu ya? Karena aku mencatat smile itu serving mankind, inspiration, love everywhere. Wow. Itu budaya dalam pelayanan, aku selalu bawa smile ya. Aku mengenal Teh Baby itu mungkin di tanggal 17 Agustus 2025 itu aku sudah mulai chat sama Teh Baby. Waktu itu ada sedikit keluhan itu di kepala Teh. Ya. Kirim. Aku sakit kepala Teh. Hai, sending love untuk diri sendiri. Dari sana Teh. Padahal aku sudah belajar meditasi itu hampir 25 tahun. Nah, kesadaran sendiri membawa bahwa aku harus belajar ini terus ini. Terus Teh Baby bilang, buat buku goal, beli buku kosong, kasih judul dan lain-lain. Aku tidak terapkan itu Teh. Yang aku terapkan adalah satu yang paling utama, sadar napas syukur. Oke. Sadar napas syukur. Apa yang terjadi setelah sadar napas syukur Teh? Kehidupanku dididik langsung oleh kesadaran yang sangat luar biasa,
bahwa ada cinta yang sangat luar biasa di dalam. Aku kasih kamu menderita dulu sebentar, sebentar lagi aku akan kasih kamu kabar seindah-indahnya. Dia bilang seperti itu sama Nafas. Padahal waktu dulu aku juga sedikit ada merokok ya. Jadi merokok, tiba-tiba napasmu aku pinjamkan. Kenapa kamu sakiti napasmu dengan memasukkan rokok? Sampai segitunya teh, tiba-tiba aku berhenti merokok. Nah, seraya perjalanan mempraktekkan perubahan-perubahan yang terjadi banyak sekali, lebih banyak larinya ke cinta dan rasa syukur. Baru bangun itu sudah bisa bersyukur deh, langsung. Tidak ada keluhan di 1 jam pertama, tidak ada mengeluh, tidak ada meminta. Pokoknya terima kasih sudah, terima kasih. Aku hidup tapi aku yakin juga Allah sangat membantu aku. Sampai bilang, ya alhamdulillah bisa bangun luar biasa. Lalu aku biasa bilang begini, hari ini banyak surprise ya dalam kehidupanku, banyak keajaiban. Aku adalah manusia yang sangat berguna bagi banyak orang. Nah, kemudian minum, semua aku kasih energi, rasa syukur, cinta, syukur, cinta, syukur, cinta. Tidak tahu-tahu apa yang aku minta hampir mungkin 4 tahun untuk membuatkan office agar aku bisa memanifest sesuatu atau berdoa, karena setiap beberapa menit aku terkoneksi, office itu terjadi. Aku dibuatkan office ini, sekarang aku sudah di office baru. Wow, congratulations. Ya, di office baru. Kemudian terima kasih teh. Ada lagi, aku sempat share sama Mas Hendra waktu di Bali menggunakan teknik menarik. Ini pasti ada orang lilung transfer uang. Beneran teh, ada orang lilung transfer uang 128 juta. Oke. Namun setelah 2 minggu, aku bilang kalau ini bukan tabungan semesta aku izinkan untuk ditarik kembali. Tiba-tiba teh ada orang bule nelpon, itu uangku yang salah transfer. Aku balikin. Tidak apa-apa teh, karena itu mungkin tabungan semestaku perlu ditambah. Namun kita lagi teh, setelah ketemu dengan Mas Hendra, aku tuh kan ada kredit sekitar 142 juta kartu kredit ini. Yang waktu itu COVID, aku kalau mengangsurnya itu ya kadang mengeluh, kadang ini, kadang itu. Tapi tiba-tiba ditelepon sama CMB, bulan Februari 2026 itu lunas teh. Wow. Luar biasa. Luar biasa banget itu. Keren. Luar biasa banget. Nah, keseharian sampai aku sempat sampaikan ke Mas Hendra, aku ditemani ngaji rosso pada saat kerja, nonton Teh Baby, nonton Mas Hendra dengan berbagai ini. Akhirnya kan vibrasinya teh nyampe ke aku yang senyumnya yang luar biasa. Kadang aku baca, roh tua yang ada di dalam yang memiliki cinta yang luar biasa, ternyata ada juga insan yang lebih indah seperti Teh Baby, seperti Mas Hendra. Mungkin ini pertemuannya ini adalah saling isi mengisi, dan sampai diberikan kesempatan untuk hadir di Zoom ini, itu kan pasti ada sesuatu yang dulu pernah terjadi, sekarang dijadikan lagi. Terus pila-pila aku yang pegang itu tervibrasi deh, yang seperti Mas Hendra bilang, ada yang dari 25 juta sampai 30 juta. Itu rame banget deh. Masya Allah. Kamu lakukan apa? Hanya sadar nafas syukur aja atau ada sadar nafas syukur, kemudian aku jaga sekali vibrasiku untuk semua timku. Aku cintai betul pada saat aku berdoa, aku kirimkan cinta kepada mereka semuanya, kepada para owner, kepada manajemen. Kemudian bagi pesaing juga aku doakan. Aku kirimkan terus cinta. Hanya ada 2 kata, syukur dan cinta. Baru masuk buka pintu, aku syukur sekali ya bisa bekerja seperti ini. Berkati ini, berkati semua. Akhirnya teman-teman merasakan, mungkin bagi mereka sulit menemukan di usia muda yang seperti ini bawaannya kok rasa syukur dan cinta. Kebanyakan orang kan mungkin mengeluh ya teh. Sampai aku lupa, karena terus nonton, sakit kepalanya itu dari level 10 sudah menjadi level 2 sekarang. Sembuh. Sebentar lagi sudah.
Dan aku ini kan pakai gigi palsu ya. Nah, kesadaranku membenci si gigi palsu. Padahal wajahku ini dibuat indah dengan senyum, gigiku lengkap. Tadi pagi sebelum Zoom ini aku dapat kesadaran. Kenapa kamu membenci aku? Aku yang hadir kalau kamu terima aku sebagai gigi palsu. Aku yang melengkapi keindahanmu. Sampai seperti itu ya, Teh. Mulai tadi itu lumayan sekali berkembang, mungkin udah level 1 sekarang. Jadi dengan rasa syukur dan cinta, sakit pun terurai ya. Sakit pun menjadi anugerah yang terindah akhirnya, Teh. Indah banget. Ternyata di balik sakit itu Tuhan sedang menitipkan selalu pesan. Pagi, kalau aku bangun itu biasanya di kosong itu pasti dibangunin kayak gini. Nak, kamu bangun, nak. Wih, tiba-tiba disuruh bangun langsung bersyukur, kemudian nggak ada mengeluh apa-apa. Nah, pada saat setelah habis minum, duduk sebentar, nanti pesannya itu mengalir terus sampai air mata netes, diceritakan masa kecilmu begini penderitaanmu. Sekarang waktunya aku harus menikmati kehidupan itu lebih banyak bersyukur. Seperti itu sih, Teh. Keren Mas Hendra. Keren. Tagline-nya Pak Sura keren karena kunciannya ada di syukur dan cinta. Karena memang intinya hanya itu. Jadi sebetulnya semua berawal dari energi yang satu. Energi yang satu itu mau disebut apapun, entah itu mau disebut Allah, mau disebut Tuhan, apapun nama itu disebut sebetulnya. Nah, energi yang satu ini termanifestasilah dalam semua cerita bahagia dan dalam semua cerita ada sedih, ada duka. Tapi dia manifestasi dari energi yang satu sebetulnya. Nah, cerita sedih, cerita duka, cerita sakit, cerita nggak nyaman, itu cerita ketika kita melihat itu semua tidak dengan kacamata cinta. Kita melihat itu dengan menolaknya, kita melihat itu dengan kesel, mendorongnya, nggak mau terima, sana gitu. Padahal jiwa ini harus merasakan semua spektrum rasa. Pak Suta nggak bisa seperti kayak Pak Suta sekarang, Bu Zaria nggak bisa seperti Pak Sura, nggak bisa seperti Pak Sureo. Luar biasa. Nggak bisa seperti Bu Zaria yang sekarang ya. Bu Ira juga nggak bisa seperti Bu Ira yang sekarang kalau nggak melewati sekolah kehidupan, semua spektrum rasa dirasakan. Nggak akan ada rasa kamu empati sama seseorang kalau kamu nggak pernah ngerasain sedih, takut, cemas, deg-degan akan utang. Kamu nggak akan bisa merasakan perasaan orang lain untuk pada akhirnya kamu empati untuk menolong mereka gitu. Yes. Ini adalah sekolah kehidupan yang sangat indah ketika kita melihat itu dari sisi kesadaran gitu. Bahwa cerita rilis itu bukan cerita yang hanya terima, lepaskan, sedih, marah, lepasin. Bukan. Tapi cerita rilis itu adalah cerita tentang kesadaran. Kesadaran melihat bahwa sedihmu, marahmu itu manifestasi dari cinta juga. Itu manifestasi dari energi yang satu juga. Itu bagian dari cinta juga. Di titik pada akhirnya kamu melihat, oh iya ya ada kesedihan dalam hatiku. Oh iya ya ada duka dalam hatiku. Oh iya ya ada kecewa di dalam diriku. Di titik kesadaran kan kamu udah tahu nih bahwa diri kamu sendiri itu cinta tanpa syarat. Ketika kita bilang cinta tanpa syarat, cerita sedih, duka, marahnya itu boleh nggak diterima? Boleh nggak disambut dan diterima? Termasuk cerita gigi palsumu, termasuk cerita sakit kepalamu, termasuk cerita PR-mu yang belum selesai. Ini adalah cerita cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas. Bisa nggak kita tetap hanya merasakan cinta apapun lapisan yang ada di atasnya? Bisa. Mau sedih, duka, takut, bingung. Karena kita tahu di belakang cerita sedih, takut, bingung, ini ada yang mengantarkan cerita ini ke hadapanmu sebagai sebuah sajian semesta.
Yang mengantarkannya ini Tuhan, Allah, atau apapun nama itu disebut. Jadi kita udah nggak perlu ngelihat lagi dia nganterin apa, kita lihat aja nganterinnya siapa. Yang mengantarkannya ini Sang Maha Pemberi kehidupannya kita. Ya, Cinta tanpa batas itu gitu. Jadi ketika kita melihat ada sedih, ada utang yang belum terbayar, ada ketakutan, ada kecemasan, ada rasa duka, ada rasa penderitaan di balik semua kisah hidup kita. Kalau kita melihat bahwa dalam kesadaran ini juga cinta, bolehkah izinkan itu semua kamu sambut dan kamu terima? Jadi yang tadinya tangannya begini, menggenggam banget, ini kemarahan ini, ketakutan, kecemasan ini, rasa marah sama sakit sama kecewa ini, boleh nggak pelan-pelan gini, izinkan terbuka untuk menerima. Gitu. Jadi kalau mau rilis secara gampang, awalnya kamu menggenggam, entah itu uang, entah itu pasangan, entah itu orang tuanya meninggal terus kamu nangis-nangis sampai 5 bulan nggak sembuh-sembuh, kan artinya kamu menggenggam. Selama kamu menggenggam, kemelekatan ini akan jadi penderitaan. yes. Ya, apapun yang kamu genggam, yang kamu melekat dengan itu, kamu menderita dengan itu. Kesedihan, kemarahan, kekecewaannya yang kamu genggam nih, boleh nggak izinkan kamu terbuka menyambut, menerima. Jadi pada saat dia terbuka gini, boleh nggak izinkan dialirkan ke aliran cinta tanpa batas. Udah, kita nggak genggam lagi, plong di situ gitu. Nah, rilis itu adalah cerita izinkan kamu menyambut dan menerima. Itulah rilis. Di titik kamu sadar, oh ini juga cinta. Oke, ini juga cinta, aku alirkan, aku larutkan, aku lepaskan ke asalnya, ke cinta tanpa batas. Itulah rilis. Cerita tentang mengikhlaskan, cerita tentang menerima, mengikhlaskan, dan totally surrender. Total berserah, total melepas. Melepas artinya kita percaya bahwa sedih ini, marah ini, takut ini, di tangan kecerdasan tanpa batas, ini akan selesai. Semua keinginanmu, semua harapanmu, semua goalsmu, izinkan dilepas. Dilepas maksudnya apa? Kasih ruang untuk semesta bekerja. Ya, iya Teh. Izinkan yang tanpa batas ini yang mengaturnya, lepaskan, serahkan. Lepaskan di dalam goal itu artinya boleh nggak diserahkan kepada kecerdasan yang maha tanpa batas, maha keren, maha luar biasa mengatur alam semesta ini sampai nggak tabrakan gitu. Boleh nggak serahkan sama yang maha tahu jalan dan kecerdasan luar biasa yang mengaturnya. Udah, kita fokus di ranah kita mengalirkan cinta, mengalirkan sayang, mengalirkan wisdom, mengalirkan kebaikan, dan memberikan senyum kepada semua orang. Sehingga dunia ini tampak lebih indah kalau ngelihat senyum kita. Luar biasa Teh, luar biasa. Luar Kita buat biasa. hidup ini jauh lebih indah dari sebelumnya karena banyak senyum bertebaran di mana-mana Luar dari biasa. alumni. Luar biasa, benar. Luar biasa. Itulah esensinya. Bahwa Mas Hendra dan aku, Mas Hendra tuh sampai keliling-keliling loh, dia ke Jogja, ke Surabaya, kemana untuk berbagi cerita gitu. Nanti bakalan ke Nusa Lembongan Teh. Keren. Dan kita nanti akan ada, Mas Hendra sama aku ada rencana mau jalan-jalan ke semua kotanya alumni. Nanti Pak Sura bisa bantu jadi koordinator keluarga besar di Bali ya. Bisa Teh, bisa. Untuk pada akhirnya nanti kita kumpul di Bali, kumpul di Surabaya, kumpul di Jogja, kumpul di Jakarta, kumpul di Bandung, di Cirebon, dan di kota-kota lainnya. Dan itu sangat menginspirasi sekali pasti buat kita semua gitu. Karena pada akhirnya semua hasil kita lepasin aja. Nggak ada keinginan untuk mencapai apapun itu selain daripada izinkan kita semua terbuka kepada sejatinya kita. Kita mengingat kembali siapakah diri kita. Sehingga kita nggak perlu sedih lagi, takut lagi, bingung lagi. Karena kita tahu yang kita kejar-kejar nggak ada di luar. Yes. Yes.
Dia adanya di dalam dan mewujudkan yang di dalam, realita menjadi di tangan kita, itu dengan syukur dan mengalirkan cinta di semua sendi kehidupanmu, di sela-sela perjalanan hidupmu, di setiap desahan nafasmu, Yes. dan selalu berikan 227 ya, Iya. senyum terindah kepada diri sendiri dan kepada semua orang. Ya, Pak Sura, terima kasih banyak. Ibu Zaria, ya, Ibu Ira, thank you. So surprise hari ini aku banyak insight ya. Mas Hendra, kita tutup pertemuan kita kali ini, Mas Hendra, untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak Mbak Devi, terima kasih banyak Ngaji Roso. Terima kasih Pak Sura. Kalau seandainya ada yang bisa disampaikan pesan untuk teman-teman yang saat ini lagi nonton ketika dia ada di titik terendah, Pak Sura mau kasih pesan singkat apa buat mereka? Kembali ke napasmu, semua sudah ada di sana. Oke, kembali ke sadar nafas syukur. Yes. Sadari nafasmu. Sadar napas. Ya. Kapanpun itu, di posisi kerja, di kamar mandi, di jalan, ketika pikiran diizinkan untuk merasakan napas, semesta sedang bekerja. Aku merasakan banget. Bahkan kapan hari pulang ke Singaraja naik motor sama istri, di Bedugul itu terkenal dengan kabut dan sangat dingin. Ketika aku menyadari napas, aku mau buka jaket. Itu artinya betapa syukur itu bekerja untuk aliran darah. Sampai sel-selku bilang, aku yang menjagamu dari dalam dengan kehangatan. Wah, keren. Terima kasih Pak Sura. Kalau Bu Zaria, apa yang mau dikasih pesan singkat buat teman-teman yang lagi ada di titik terendah? Kembali pulang kepada diri kita. Kenal kita bahwa kita ini yang sudah berkelimpahan, sudah ada di dalam semuanya, bahwa kalau kita mengenal diri kita, berarti kita mengenal Tuhan kita. Udah gitu aja tuh. Kali kan kuncinya itu, betul. Bu Ira, ada pesan terakhir buat teman-teman? Pada saat di titik terendah, apa yang harus dilakukan? Sepertinya freeze ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Sura, Bu Zaria, Bu Ira, dan teman-teman semua. Terima kasih, kita izin pamit ya. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, salam berkelimpahan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih semuanya. Love you, Teh. Love you, Teh. Semuanya love you. Mas Hendra, I love you, Mas Hendra. Thank you, Mas Hendra. Sekarang teman-teman, boleh nggak diizinkan stop dulu sebentar? Diam dulu sebentar, santai dulu sebentar. Boleh nggak izinkan pikirannya untuk menyadari nafas? Ajak pikirannya untuk menyadari nafas masuk. Ajak pikirannya untuk menyadari ada nafas masuk dari luar masuk ke dalam hidung. Teman-teman, nafas masuk ini, ada nafas masuk, energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi cinta masuk, energi kesehatan masuk. Lewat sadar nafas syukur ini, kita bisa merasakan ada udara yang masuk melalui nafas di hidung. Pelan-pelan, Bayu rasakan, Pak Agung rasakan udara itu masuk ke hidung, dan udara itu menyentuh dinding-dinding hidung, di rongga-rongga hidung kita, di bulu-bulu halus hidung ini. Aku bisa rasakan nih, rasanya dingin banget ketika udara itu masuk pelan-pelan. Bayu bisa rasain nggak ada udara yang masuk dingin? Bisa, oke. Belum Oke, good. Oke, sekarang rasakan udara yang masuk ini adalah energi tanpa batas. Energi tanpa batas ini berisi energi hidup, berisi kecerdasan semesta, berisi kelimpahan tanpa batas. Saat energi tanpa batas ini masuk, dia membentuk cahaya di dalam tubuh kita karena bentuknya itu cahaya putih. Dan esensinya adalah cinta murni tanpa batas. Dan di dalam tubuh teman-teman semua,
ada endapan emosi, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Mungkin Pak Agung ada khawatir soal kesehatan, Ayu ada khawatir soal pekerjaan baru, atau teman-teman yang lain ada khawatir soal utangnya yang belum lunas. Nah, bayangkan di dalam tubuhnya Pak Agung dan di dalam tubuh Ayu, tubuh teman-teman semua, ada awan hitam, ada asap hitam, ada bentuk kayak asap hitam gitu di tubuh, dalam gambaran endapan emosi yang belum terilis, belum kembali ke cinta murni tanpa batas. Dan di dalam sini ada energi tanpa batas di dalam nafas masuk tadi. Energi ini berupa cahaya, dan ketika cahaya ini menyentuh endapan emosi, menyentuh awan hitam itu, awan hitam ini perlahan-lahan menjadi terurai, transparan. Dia larut dan terurai. Energi tanpa batas melarutkan endapan emosi. Dan endapan emosi itu keluar lewat nafas keluar kita. Kita hembuskan nafas keluar. Dia keluar. Ada ketenangan karena endapan emosi udah keluar. Lalu lakukan lagi nafas masuk. Tarik nafas pelan-pelan. Rasakan ketenangannya. Udara masuk lewat hidung kiri kanan. Bayu bisa rasain nafas itu masuk, terasa dingin di hidung, kerasa nggak? Bisa teh, kerasa. Terasa. Bayu, Pak Agung, dan teman-teman semua. Bayu tahu nggak? Bukankah lewat nafas ini kita bertemu Allah ya Bayu? Bukankah lewat nafas ini Allah terasa ada, dekat, di sini, saat ini, sekarang? Bukankah lewat nafas yang kita rasakan masuk ke dalam tubuh kita ini, energi tanpa batas itu ada? Bukankah nafas ini mengekspresikan keberadaannya Allah yang ada di sini ya, yang dekat? Bukankah lewat nafas ini Allah hadir bahkan lebih dekat daripada urat leher kita? Dia hadir di sini saat ini, sekarang, membawa ketenangan di hati kita, membawa pikiran kita damai, dan dia masuk sebagai energi tanpa batas ke semua organ tubuh kita, ke sel-sel tubuh kita. Dan pada saat dia masuk, energi cinta itu masuk. Energi cinta ini merecovery yang rusak. Energi cinta ini memperbaiki sel-sel tubuh kita yang gak normal, diperbaiki kembali sama dia. Bukankah endapan emosi yang membuat metabolisme tubuh kita kacau, seperti yang dirasakan sama Pak Agung dan teman-teman? Sakit karena metabolisme tubuh kita kacau, tidak berjalan secara sempurna, dan itu terjadi karena endapan emosi yang ditolak, karena ada endapan emosi yang disumbat, karena ada sumbatan yang tidak mengalir. Dan dengan cinta ini melarutkan semuanya. Cinta menyelesaikan semuanya. Cinta menjadi solusi atas semuanya. Rasakan energi tanpa batas ini di dalam tubuh kita. Tidakkah Bayu merasakan bahwa Allah dekat, ada di sini, lebih dekat daripada urat leher? Ya teh. Jika Allah dekat di sini, dirasakan oleh teman-teman di sini, lalu apalagi yang kita butuhkan selain ini? Bukankah segalanya tersolusikan dengan adanya Allah di sini? Artinya, masihkah kita khawatir terhadap hidup ini?
kita khawatir tentang masa depan? Masihkah kita selalu larut-larut terhadap masalah? Sedangkan yang punya dunia ada di sini, dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Sekarang kita rasakan kehadiran Dia, dekat, ada dan selalu ada. Ingat, sel tubuh kita yang jumlahnya ratusan triliun itu, inti selnya berisi ruang kosong, yang ruang kosong itu berisi kecerdasan semesta tanpa batas, energi tanpa batas. Jadi sebenarnya Allah ada di mana? Mau kita cari di luar sana kah? Atau Dia terasa di sini, sedekat nafas? Dia ada di sini, saat ini, sekarang. Sekarang saat ini teman-teman masih punya endapan emosi karena belum manifestasi. Masih ada layer-layer. Layer-layer ini akan hilang, layer-layer ini akan kembali, layer-layer ini akan terurai hanya dengan satu kata, menerimanya. Solusi dari semua permasalahan hidup adalah totally surrender, berserah total. Solusi dari semuanya adalah penerimaan. Penerimaan atas apa? Atas kisah, atas kejadian, atas perlakuan orang, atas perjalanan hidup kita. Boleh nggak terbuka untuk menerima itu sebagai cinta? Bukankah sebagaimana kisah Harley Davidson aku di 2019 yang aku pikir adalah kiamat? Coba teman-teman lihat sekarang. Bukankah materi itu menjadi inti materi yang dibagikan? Dan pada akhirnya kita bertemu kesadaran. Bukankah lewat permasalahan Pak Agung tentang kesehatan, permasalahan Mbak Ayu tentang keuangan, permasalahan Pak Sunjana itu tentang hutang, bukankah itu yang mengantarkan teman-teman ketemu diri teman-teman sendiri yang sudah berkelimpahan, temu kesadaran, temu diri sejati? Masih adakah kita melabelkan itu sebagai sebuah masalah? Bukankah semuanya cinta? Lalu kita lihat bahwa endapan emosi itu masih menyala. Sekarang Mbak Ayu dan Pak Agung dan teman-teman semua, kita akan mulai melepas. Kita akan mulai melepas 9 emosi dasar. 9 emosi dasar itu, dia terdiri dari apatis, putus asa, sedih, takut, nafsu atau keinginan yang belum tercapai, marah, bangga. Ini adalah energi rendah yang terurai. Lalu ada keberanian, penerimaan, dan rasa damai. Ya, nanti ini kita lakukan untuk pelepasan. Sekarang untuk yang pertama, kita flashback dulu. Flashback dulu ke masa lalu. Ada rasa emosi apatis, putus asa, dan sedih. Ya, kejadian yang terjadi sama Pak Agung sekarang tentang kesehatan ini adalah cerita loopingan. Kita harus cari akar permasalahannya di masa lalu. Begitupun Mbak Ayu tentang kekhawatiran, kita flashback ke masa lalu. Begitupun yang utang, kita flashback ke masa lalu. Sekarang boleh nggak diizinkan sama Mbak Ayu dan Pak Agung, izinkan kita flashback ke rentan waktu kehidupannya Pak Agung dan Mbak Ayu dari mulai di kandungan ibu sampai dengan sekarang. Oke, ada rentan waktu nih, ada timeline waktu. Kita flashback dulu ke masa lalu Pak Agung dan Mbak Ayu dan teman-teman semua. Adakah emosi, putus asa, dan sedih yang belum diterima dan belum dilepas? Dari mulai di kandungan ibu, di umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau di bawah 10 tahun. Ada nggak Pak Agung kisah sedih di sana yang looping jadi kejadian ini? Ya, ada. Ada nggak? Ada.
Ayo ada nggak? Ayo ada. Ada teh. Teman-teman kalau ada, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak Pak Agung? Ayo, teman-teman semua. Izinkan. Boleh. Izinkan. Memang gak gampang. Izinkan cerita sedih ini naik dari bawah sadar, naik ke permukaan, ke kesadaran. Memang gak gampang. Kalau mau nangis boleh. Duduk dulu sama rasa itu boleh nggak? Boleh teh. Boleh. Sama kecewa itu boleh nggak duduk dulu sama rasa kecewa itu? Ya. Memang dalam, tapi ingat lagi slide pertama. Bukankah Ayu dan Mas Agung adalah entitas tanpa batas? Iya. Mundur dulu, kasih jarak sama rasa itu. Oke? Mundur sebagai entitas tanpa batas. Melihat emosi itu ada. Sekarang, boleh nggak berdamai sama rasa itu? Terima dia apa adanya sebagai cinta. Bahwa ini adalah bagian dari diriku. Paketan kehidupan. Ini adalah cinta. Ini adalah energi cinta tanpa batas. Yang packagingnya adalah kesedihan dan peristiwa ini. Boleh nggak peristiwanya dan sensasi di balik peristiwa ini, sedih, cemas, diizinkan untuk diterima? Iya boleh. Boleh nggak diterima? Boleh teh. Oke, good. Disambut kehadirannya boleh nggak? Sambut. Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak diizinkan untuk melepaskan penolakan terhadap emosi sedih ini mau hadir, lepasin penolakannya, emosi sedihnya diterima, disambut, dipeluk. Boleh. Boleh. Boleh teh. Diizinkan rasa sedihnya ini terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, boleh nggak Pak Agung? Boleh. Boleh yuk. Teman-teman semua. Izinkan terurai boleh nggak? Boleh. Oke. Ketika sudah diterima, berdamai dengan rasa itu, terima dia apa adanya. Sekarang melepaskan diri bahwa Ayu bukan itu, Pak Agung bukan itu. Lepasin. Agung, Pak Ayu, dan teman-teman semua adalah entitas tanpa batas. Boleh nggak dilepas? Boleh. Boleh teh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi. Apakah Agung, Pak Ayu, dan teman-teman semua adalah emosi sedih itu atau yang sadar bahwa sedih itu ada? Yang sadar atau Yang sadar bahwa sedih itu ada. Oke, good. Very good. Kita masuk yang kedua. Beres nih lepas satu ya. Yang kedua, rasa takut. Takut. Ketika Pak Agung di sekarang ada loopingan rasa takut terhadap kesehatan, dan teman-teman semua takut ditagih utang, takut dekolektor, takut tawa, takut kehilangan. Realitas sekarang kan loopingan masa lalu. Sekarang izinkan kita flashback. Izinkan kita flashback di masa lalu. Ada rasa takut apa? Ada rasa takut apa di masa lalu? Flashback dari mulai kandungan ibu, lalu umur kita 1, 2, 3 sampai di bawah 10 tahun. Flashback. Ada rasa takut apa yang terjadi pada saat itu? Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan rasa takutnya? Ayo, ada nggak rasa takut yang hadir? ada kayak takut gagal. Oke. Izinkan hadir naik ke permukaan boleh. Pak Agung ada nggak? Ada. Emosi takut. Ada. Oke. Flashback dari cerita masa kecil, ada takut sama orang tua nggak? Takut dipukul, takut dimarahin. Iya. Itu dulu awalnya. Kisah kecil, masa kecil. Berdamai dulu sama itu. Ada nggak? Yuk. 10 tahun ke bawah. Ada. Oke. Aku- Pak Agung ada? Iya. Marahin. Ada. Nah, takut dimarahin. Nah, dasarnya dari itu.
Coba bayangkan wajah-wajah mereka. Terima mereka apa adanya, boleh? Boleh. Dengan semua kemarahan itu, dengan semua ketakutan itu, duduk bersama rasa takut ini, boleh nggak? Boleh. Terima rasa itu. Misalnya ada yang dikecewain, duduk dulu sama rasa itu. Mundur dulu satu langkah. Kita adalah entitas tanpa batas. Kita adalah ruang cinta itu sendiri. Kita adalah sumber dari cinta. Sekarang rasa takutnya ini boleh nggak diizinkan? Penolakan kita terhadap rasa ini dilepas penolakannya, diterima emosi takutnya. Boleh nggak diizinkan diterima? Boleh. Boleh. Boleh nggak disambut kisahnya, peristiwanya, dan sensasi emosi yang dibalik cerita ini diterima dan disambut kehadirannya? Boleh. Boleh. Sekarang izinkan terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, larut ke dalam cinta. Boleh nggak, Pak Agung? Ayo, Boleh. teman-teman semua. Boleh. Boleh. Boleh dilepas. Aku sudah gitu Kapan? Sekarang. Saat ini. Sekarang lihat lagi. Apakah Ayu dan Pak Agung adalah emosi takut itu? Teman-teman, apakah emosi takut itu? Ataukah yang sadar melihat emosi ini ada? Yang mana? Yang ada. Yang sadar melihat ada emosi. Oke, good. Sekarang berikutnya. Ada kemarahan. Kita flashback. Adakah rasa marah di Pak Agung yang dipendem? Dipendem, nggak dialirin. Mendem. Pendem marah. Nggak keluar. Nggak ngalir. Ya, ada. Ayo juga sama. Ada sih. Flashback dulu. Ini cerita waktu kecil. Yang sekarang loopingan. Beres masa kecil, yang ini beres. Flashback dari mulai kandungan ibu, umur setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun ke bawah, SMP. Ada nggak kisah yang marah tapi dipendem, nggak diterima? Marah nggak diterima. Kalau ada, izinkan hadir naik ke permukaan kemarahannya. Izinkan hadir naik ke permukaan. Iya, Kak. Sekarang boleh nggak duduk dulu sama rasa marah itu? Boleh. Berdamai dulu sama rasa marah itu, boleh nggak? Untuk teman-teman yang uangnya ditipu, uangnya dibawa kabur, utang nggak dibayar, Iya, Kak. ditinggal sama pasangan, terima itu, duduk dulu, sambut. Intinya penerimaan, baru dia bisa larut. Duduk dulu sama rasa marah itu, boleh. Iya, boleh. Boleh. Berdamai dulu sama rasa itu, boleh nggak? Boleh, Teh. Sambut kehadiran dia, peristiwanya, sensasinya, marahnya. Izinkan dia hadir. Boleh nggak diterima dan disambut marahnya sebagai keutuhan dari cinta? Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak melepaskan diri dari menolak rasa ini hadir? Lepasin penolakannya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak diizinkan terurai kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sekarang bisa nggak dilepas? Lepasin. Ayu bukan marah itu, Pak Agung bukan marah itu. Izinkan dia terurai. Ya. Boleh dilepas. Ya. Iya, boleh. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi. Apakah teman-teman semua emosi marah itu, atau yang sadar bahwa marah itu ada? Saya yang sadar bahwa emosi itu ada. Oke, good. Good. Emosi utama ini terurai. Ya. Lalu berikutnya, izinkan hadir rasa keberanian
energi tinggi, rasa penerimaan, menerima baik buruk diterima, dan rasa kedamaian. Teman-teman semua, Ayu, Mas Agung, boleh nggak diizinkan keberanian, penerimaan, dan kedamaian? Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak? Kebahagiaan. Boleh teh. Izinkan hadir. Izinkan dia hadir untuk berekspansi, membesar, 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 membesar. Izinkan dia hadir. Sekarang rasa bahagia itu, kedamaian itu, izinkan berekspansi dengan cara kita melepaskannya ke semesta. Dia akan membesar, meluas. Boleh nggak dilepas energi positif ini Boleh. untuk berekspansi? Mau nggak dilepas? Mau teh. Kapan? Sekarang. Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi, apakah Ayu, Mas Agung, dan teman-teman semua adalah emosi positif ini atau yang sadar bahwa itu semua ada? Yang sadar bahwa semua ini. Wah, itu ada. Oke, good, good. Hah, sekarang how you feel now? Lebih ringan? Ya, Lebih ringan teh. baik. Mas Agung lebih ringan? Teman-teman Ya, semua, lebih ringan. ada nggak sensasi muang? Ada nggak, Ada. teman-teman? Pusing. Pusing, oke. Berarti masih ada sisa-sisa. Ketika ada sensasi mual, pusing, artinya penolakannya masih titik ada. Ya, kita akan lakukan putaran kedua dengan melepas cara ruang. Mas Agung, Ayu, dan semua teman-teman buat video dalam pikiran. Teman-teman adalah tuan rumah dan ada tamu berupa emosi, marah, sebel, kesel. Dia seperti awan hitam. Lalu ada keinginan, ada ego, awan hitam. Dan kalau ada yang utang senilai berapa, awan hitam, izinkan dia keluar lewat pintu depan. Lakukan dengan cinta. Ada beberapa kisah teman-teman awan hitamnya nggak mau keluar. Kalau nggak mau keluar, ajak ngobrol, dipeluk. Bilang, aku menerima kamu. Aku izinkan kamu keluar lewat pintu depan. Kembali ke cinta murni tanpa batas. Ya. Sekarang teman-teman semua buat video dalam pikiran sampai kosong. Cek lagi ruangannya sampai nggak ada awan hitamnya ya, Pak Agung ya. Sampai bersih banget ruangannya. Ya teman-teman, buat video dalam pikiran. Kalau udah selesai kasih tahu aku sampai kosong. Silakan. Lakukan dengan wajah 227, senyum. Lakukan dengan wajah cinta 227. Gak usah terlalu serius, cuma main-main aja. Gak usah terlalu tegang, gak usah terlalu serius. Kalau serius ntar awan hitamnya gak mau keluar lagi. Sampai kosong. Udah teh. Udah. Teman-teman yang lain udah belum? Pak Agung cek lagi. Dikit Cek lagi. lagi. Cek lagi. Emosinya masih ada nggak? Keinginan pengen ngaturnya masih ada nggak? Ada. Ego diri yang merasa gue punya penyakit masih ada nggak? Itu bukan Pak Agung. Izinkan terurai. Jadi Agung yang baru. Jadi diri yang baru, entitas tanpa batas. Hari ini 6 Februari 2025, kelahiran kedua teman-teman semua. Lahir dalam kesadaran yang baru. Bertemu dia, bertemu cinta dalam sadar nafas syukur. Bertemu kelimpahan, bertemu aslinya kita. Bertemu solusi, bertemu kebahagiaan yang ada di dalam, yang gak kita butuh lagi approval dari luar. Kosongin, izinkan terurai ke cinta murni tanpa batas. Lakukan dengan welas asih sampai kosong.
sampai kosong. Jangan lupa 227. Lakukan sampai kosong, jangan lupa 227. 227. Pelan-pelan izinkan keluar lewat pintu depan sampai kosong. Kalau udah kosong kasih tahu aku. Udah teh. Oke, Mas Agung udah, Ayo udah belum? Udah teh. Udah, oke. Udah kosong? Udah. Teman-teman yang lain ada yang belum kosong nggak? Mataku jernih, alhamdulillah. Iya, kalau udah kosong memang jadi ringan, jadi enak. Banget. Good, very good. Lakukan ini abis Isya besok, ntar besok Ini lagi. ulang-ulang terus teh. Kalau aku sebulan sih, say. Pelan-pelan aja, nggak usah beban. Udah teh, cahaya dari luar cerah banget, good. Oke, ada kendala nggak? Nggak ya? Ih, keren nih batch 7.